Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warga perumahan BNI Gria Digitek Properti 2021. Kembali bersama saya Abdul Muntalib dalam acara digital pada edisi Jumat 5 Februari 2021. Pemirsa, kali ini hadir sosok yang istimewa karena ini merupakan hari yang spesial, hari baik, hari Jumat, Pak. Sehingga kita menghadirkan tamu yang istimewa, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Selamat datang, Pak, di Digital kami, Pak. Selamat datang. Alhamdulillah. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang menariknya investasi Kabupaten Malang. Kami akan sampaikan bahwa tahun 2017 Bank Dunia itu telah merilis bahwa Indonesia menempati urutan 172 dari 190 negara dalam bidang kemudahan memberikan izin usaha bagi pihak swasta tahun 2017. Itu secara nasional. Tapi parameternya ada 3, salah satunya adalah memberikan kemudahan prosedur izin, kemudahan dalam pasokan listrik, dan kemudahan yang lain. Sayangnya dalam urusan kemudahan prosedur izin, Indonesia hampir dinorbuncit dari 190 negara. Itu Bank Dunia. Dan itu nasional. Saya tidak tahu bagaimana di Kabupaten Malang, apakah juga sama, karena dalam urusan perizinan itu ada guyonan begini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah itu saya tidak tahu, itu zaman dulu kira-kira, saya tidak tahu sekarang masih tetap atau seperti apa. Nah kali ini menyambut kepemimpinan baru Bupati Kabupaten Malang, di beberapa acara Bupati Malang Haji Sanusi menyampaikan, dan kencang sekali kalau menyampaikan bahwa kita harus memberikan kemudahan terhadap investasi ini dalam upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Malang. Saya kira modal itu sudah ada. Kita tahu Kabupaten Malang hampir semua potensi ada. Wisata juga lengkap, wisata alam, apapun sudah lengkap. Tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan investasi yang mudah, cepat, dan terukur, kira-kira begitu. Pak Ayu tadi sudah saya prolog bahwa ada komitmen dari Pak Bupati bahwa tahun 2021 ini start untuk memberikan banyak kemudahan dalam bidang investasi. Apalagi akhir Desember, kalau seingat saya, itu muncul Perda nomor 3 kaitannya dengan pemberian insentif terhadap investor, kalau tidak salah begitu. Ini kan salah satu upaya. Apakah seperti apa yang akan dilakukan, atau masih ada kesan bahwa di Kabupaten Malang itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Berada. Ya. Terima kasih Mas Tolib. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan satu kesempatan ya bagi kami dari pemerintah Kabupaten Malang, karena di event yang sangat baik ini kami bisa diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan terkait beberapa hal, dan juga bisa menyampaikan segala macam atau isu-isu, kemudian potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malang. Jadi benar Mas Talib, dengan era baru nanti di masa kepemimpinan Bapak Bupati nanti, yang insya Allah nanti akan dilantik tanggal 17 Februari 2021 besok, sudah berkomitmen sesuai dengan visi misinya, yang sekarang tentunya visi misi yang digunakan oleh pasangan Pak Bupati dengan Bapak Didik Gatot Subroto saat ini itu akan menjadi
satu regulasi yang kita akan tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang di masa kepemimpinan beliau. Dan otomatis apa yang telah disampaikan dalam masa kampanye tentu akan dituangkan di masa kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Salah satunya terkait dengan perizinan ya, dan juga ada beberapa investasi yang harus akan kita tarik dengan melihat potensi-potensi yang kita miliki. Karena Kabupaten Malang ini merupakan satu daerah ya yang berpeluang investasi yang sangat banyak dari beberapa sektor. Tentunya dengan adanya peluang potensi tersebut, kita tidak menutup mata ada hal-hal yang harus kita pangkas ya, karena mungkin dulu apa yang disampaikan oleh Solid tadi bahwa kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan begitu ya. Sepertinya jagoan putih itu sudah lama sekali dan tidak berlaku sekarang, Pak, sudah tidak berlaku, dan saya malah baru dengar kembali saat ini kan begitu ya. Karena hal seperti itu di masa-masa saat ini di pemerintahan dengan good governance saat ini, apalagi sekarang kita dengan penilaian kinerja, kita sudah banyak ada beberapa kriteria-kriteria untuk bisa menjadikan kinerja dari suatu daerah ini. Jadi antara kabupaten kota sekarang sedang berlomba bagaimana caranya memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, baik Pak Wahyu. Apa Pak Wahyu yang sudah dilakukan untuk menepis isu bahwa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu apa yang sudah dilakukan, Pak? Pemotongan, pemangkasan regulasi atau seperti apa? Ya. Selain itu juga kita awal ya beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai, saat itu perizinan ada di OPD masing-masing atau di SKPD masing-masing. Saat ini kita sudah menjadikan satu ya, sudah ditangani oleh DPMPTSD, jadi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Jadi itu sudah menjadi salah satu pertimbangan ataupun indikator ataupun parameter bahwa pemerintah saat ini sudah mulai mengurangi meja. Karena tiap kali datang misalkan perizinan untuk perizinan A harus ke OPD ini, harus OPD ini, sekarang tidak. Dulu berapa meja, sekarang menjadi berapa meja? Sekarang menjadi satu meja. Satu meja ya. Karena ada satu dinas dan dapat selesaikan di situ. Kemudian yang kedua juga, kita sekarang dari Menpan sudah kejar-kejarnya untuk pelayanan kepada masyarakat itu sudah mulai mengurangi persyaratan. Ya, kalau dulu persyaratannya banyak dengan jelimet, sekarang kita akan permudah. Kemudian waktu juga sudah lebih jelas, kemudian harga yang ditetapkan. Kalau dulu mungkin tidak jelas, ditanya masih ini berapa, yang sana ngomong begini sudah jelas dan terpampang karena dalam satu SOP-nya dalam perizinan itu kita memampang selain waktu, persyaratan, kemudian juga dengan pengenaan retribusinya. Artinya kan sudah online semua, Pak. Sekarang kita sudah online. Ada beberapa perizinan yang online, kita tidak harus ketemu bertatap muka dengan petugas ya. Kita dengan online kita sudah bisa melaksanakan semua perizinan sampai dengan selesai. Mohon maaf Pak Wahyu, saya harus tanya ini. Jadi tahun 2017 itu kan pemerintah pusat sudah menghapus izin gangguan. 2017. Tetapi ada siasat dari beberapa daerah. Saya tidak tahu di Kabupaten Malang iya atau tidak. Itu menggantinya dengan izin lingkungan namanya. Ya intinya ya sama saja ya hanya judul saja yang berbeda. Saya tidak tahu di Kabupaten Malang seperti apa ini. Jadi memang kalau menurut ketentuan untuk HO itu izin gangguan sudah tidak ada. Hanya begini, karena kita masih punya perda yang belum kita cabut, walaupun sebenarnya terkait dengan izin gangguan itu salah satu pertimbangan kita kenapa itu sangat diperlukan, karena perizinan mungkin ya berbeda dengan yang di daerah lain. Lingkungan ini harus kita prioritaskan. Kita akan coba dengan satu perizinan yang tanpa itu akhirnya mempunyai dampak. Karena mungkin antara kota dan kabupaten berbeda, kita pedesaannya lebih luas. Terkait dengan lingkungan, kita harus diantisipasi, jangan sampai akhirnya terkait dengan kerusakan lingkungan akan menjadi masalah anak cucu kita. Nah, akhirnya kita memang
bukan mengganti, tetapi tetap ada, tetapi kita mengurangi beberapa ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada di atasnya. Jadi kita tetap akan permudah. Kenapa harus kita adakan itu? Kita menjamin bahwa investasinya juga aman, kemudian masyarakat juga yang ada di situ juga merasa nyaman karena ada investasi di sini, dan mereka juga merasa ikut mendapatkan keuntungan dengan adanya investasi yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Baik, jadi saya kemarin sempat baca di Radar Malang tentunya bahwa ada statement dari Pak Wahyu juga bahwa menyatakan bahwa kalau Bupati dan bawahnya sudah komitmen untuk memudahkan investasi, maka di tingkat desa, kepala desa pun juga harus gayung bersambut lah, supaya investor itu juga tidak bermasalah di bawah. Jadi ini kasus saja Pak. Ya. Jadi salah satu pengusaha properti itu mengeluh karena biaya lain-lain lebih besar dari yang resmi katanya. Itu di salah satu kecamatan memang seperti itu. Nah, kenapa kayak begini? Misalnya dia mau bikin beton, menancapkan itu beton itu ada biaya khusus dan itu tidak resmi. Nah, gitu-gitu, waduh ini gimana ini regulasinya? Nah, itu yang masih terjadi Pak. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan untuk nah, karena janjinya memudahkan itu kan harus keseluruhan Pak. Kira-kira sampai bawah Pak. Terima kasih. Itu kita memang sudah komitmen akan meniadakan hal-hal yang seperti itu. Hanya kadangkala kita tidak bisa simsalabim langsung seperti itu, ada tahapan. Tapi yang jelas Mas Tolib, ini kita juga sampaikan bahwa Korsubgab KPK sudah menetapkan 8 area yang akan disoroti oleh KPK. Salah satunya adalah perizinan. Jadi kita saat ini sudah, alhamdulillah, evaluasi dari Korsubgab KPK kemarin langsung disampaikan oleh Direktur KPK di depan Gubernur dengan Bupati Wali Kota dalam Vidkon. Kabupaten Malang dalam posisi yang ke-14 di antara 30 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur termasuk provinsi. Dari situ satu area adalah perizinan. Berarti penilaian perizinan kita, kalau kita lihat yang ada di penilaian Korsubgab KPK, karena penilaian Korsubgab KPK tidak semata-mata di atas meja saja, karena kan beliau akan melihat sampai dengan jauh mana, bisa jadi permasalahan di bawah. Nilai kita itu hampir 80. Dari situ kan berarti ini masih satu perizinan, karena ada 8 area itu ada perizinan, ada perencanaan penganggaran, ada aset, kemudian juga ada pendapatan, ada PSU, ada sampai dengan 8 tersebut, salah satunya adalah perizinan. Nah, alhamdulillah berarti selama ini apa yang sudah kita lakukan terkait dengan perizinan itu sudah dinilai baik. Dan tentunya hal-hal semacam itu sebagai komitmen kami kemarin pada saat Pak Bupati Pak Sanusi menetapkan bahwa tanggal 23 Desember kita sudah sepakat sudah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi mencanangkan semua, itu tidak hanya kepada kepala UPD, tapi sampai dengan kepala desa, sampai dengan kepala puskesmas. Dengan pencanangan itu otomatis, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tolib, berarti dia punya satu komitmen yang sudah ditandatangani sendiri, ada pernyataan. Jadi apabila timbul masalah yang nanti akan terjadi salah satunya, yaitu kan kasus per kasus, mereka akan bertanggung jawab karena mereka sudah membuat semacam fakta integritas yang ditandatangani oleh semua dan disaksikan oleh Menpan saat itu, kita Vidkon, dan ini nanti akan kita bawa juga dalam Korsubgab KPK nanti bahwa kita sudah sepakat bahwa Kabupaten Malang siap menuju zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ya, mudah-mudahan kasus seperti itu bisa menyadarkan mereka. Begitu kan biasanya oknum Mas Tolib gitu. Ya kita selalu pendekatannya tetap humanis, tetapi dengan regulasi yang ada mudah-mudahan mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Seperti itu. Baik, jadi ini menarik sekali bahwa Kabupaten Malang tadi di awal saya sebut sebagai salah satu primadona investor di Indonesia karena hampir semua akses sudah semakin mudah, apalagi dalam waktu dekat itu ada tol Malang ke Panjen atau Malang sampai Blitar kalau sementara Malang ke Panjen. Nah,
juga hampir jadinya JLS macam-macam. Ini saya dengar-dengar juga sudah ada investor yang dari Dubai kalau tidak salah begitu, itu juga sudah datang. Nah, kemudian langkah real dari Pemkab nanti itu apa Pak? Karena sebenarnya kalau investor mau datang ke Malang itu sudah bulan tahun yang lalu juga sudah datang, sudah saya dengar dari Korea mau ke menaik wisata, tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Iya. Ini apa Pak untuk ke depan supaya itu tidak terjadi lagi apa Pak? Ya, historisnya kan kita menangkap bahwa posisi Kabupaten Malang itu di dalamnya ada 2 wilayah otonom, yaitu Kota Malang dengan Kota Batu. Ya. Variasi yang kita miliki berbeda dengan Kota Malang dengan Kota Batu. Kita lebih lengkap, kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya segalanya yang ada di Kabupaten Malang. Keterbatasan lahan yang ada di Kota Malang dengan Kota Batu, tentu kan sekarang lahan semakin sempit, harga tanah juga semakin mahal. Padahal aksesibilitas dari Kabupaten Malang ke kota-kota tersebut lebih mudah, terutama sekarang sudah ada jalan tol. Nah, untuk menangkap itu tentu banyak investor yang akan melirik kita. Nah, dan investor ini tentu dengan kesediaan lahan yang ada di Kabupaten Malang, aksesibilitas mudah, harga lahannya murah, tentu mereka akan mencari ke Kabupaten Malang. Dan potensi lahan Kabupaten Malang tentu akan berbeda dengan kabupaten kota yang lain, karena kita selain kita udah ada tol, kemudian kita ada JLS, kemudian pantai kita juga tidak kalah dengan yang ada di kabupaten kota yang lain. Nah, salah satu memang betul akhirnya lirikan-lirikan, dan lirikannya tidak hanya melirik itu ya, kalau melirik aja bisa jadi dia hanya lirikan saja kan gitu ya. Tetapi ini mereka datang ke Kabupaten Malang, mereka jauh-jauh juga sudah membuat FS, kemudian mereka juga sudah ada pendekatan, tanya masalah perizinan. Dari beberapa investor memang sudah masuk, tetapi beberapa investor memang mereka kembali. Terus terang, permasalahan kita yang ada di Kabupaten Malang ini adalah lahan perhutani. JLS yang kita miliki saat ini, nanti akan sepanjang Jawa Timur, sepanjang Jawa Timur, kita akan melihat bagaimana potensi pantai yang ada di Kabupaten Malang. Kita rata-rata dari 102 km pantai yang ada di Kabupaten Malang, itu 95% itu adalah dimiliki perhutani. Okay. Dan perhutani punya regulasi tersendiri yang akhirnya mempersulit. Nah, ini kita dan Pak Bupati juga menyampaikan, baik Pak Bupati saat ini dengan Pak Bupati yang sebelumnya, sampai punya seandainya saya jadi menteri kehutanan, saya akan langsung perhutani ini akan kita bubarkan sampai punya jalan. Karena apa? Kita sulit. Tapi hari ini alhamdulillah kita sekarang mulai ada pendekatan, dan alhamdulillah juga sekarang perhutani juga sudah mulai mudah, dan tentu akan ada kemudahan, dan kemudahan inilah yang akhirnya bisa membuat investasi di Kabupaten Malang bisa lebih mudah lagi. Karena yang investasi yang terkait dengan perhutani itu karena rata ada yang terkait dengan pantai. Pantai kita sangat indah sekali kan, beda dengan di Bali atau di Lombok tidak ada perhutani. Jadi mereka langsung aja memanfaatkan lahan di sana karena milik masyarakat. Tetapi di kita dia punya satu aturan sendiri yang alhamdulillah saat ini sudah mulai ada banyak kemudahan, tetapi kita terus memberikan satu masukan ke pusat agar terkait dengan investasi yang ada dan terkait dengan lahan milik perhutani bisa lebih mudah. Dan kita akan juga mempersilakan investasi yang dulu mundur karena terbentur aturan-aturan dari perhutani itu bisa kembali lagi. Baik. Gitu. Jadi kalau saya baca planning dari Pemkab Malang itu ada banyak mega proyek Pak. Yang di depan tahun-tahun depan KEK, kawasan ekonomi khusus misalnya. Kemudian di Ngajum ada, kita nyebutnya mini TMI dulu, kita nyebutnya mini TMI ya, kawasan wisata yang pusat. Dan informasi kemarin dari Pak Bupati juga akan ada jembatan kaca. Itu sebenarnya real atau masih jauh dari angan-angan atau gimana sih Pak sebenarnya Pak? Saya menyatakan karena kebetulan yang saat Pak Bupati menyampaikan saya hadir dan berada beliau di samping beliau. Semua yang disampaikan Pak Bupati adalah real. Ya. Hanya yang terkait dengan yang di Wonosari, sementara BOP ya. Wonosari itu
Ngajum itu Pak? Ngajum, Oke, ya. Jadi bukan di Wonosari, tapi bukan di Ngajum, tapi di Wonosarinya. Ya. Untuk BUP pariwisata, Badan Otorita Pariwisata itu kita yang sudah dapat dipastikan itu ada di Tumpang, ya sekitar Poncokusumo. Ya. Kemudian untuk jembatan kaca sampai dengan terakhir dari Kementerian PUPR juga sudah melihat bahwa nanti jembatan kaca ini akan hadir, dan sekarang sedang kita susun DED-nya, itu ada di Bromo Tengger Semeru. Saat itu saya mendampingi sendiri dengan Pak Menteri sendiri yang menyampaikan terkait dengan jembatan kaca itu. Kemudian untuk KIK Singasari ini kan sesuai dengan Perpres yang sudah diterima oleh KIK Singasari. Dia tidak hanya pariwisata, tetapi juga terkait dengan ekonomi digital. Selama ini apa yang sudah dilakukan, evaluasinya sampai terakhir kita 2 minggu yang lalu kami dipanggil Pak Wagub, ya, diperintah oleh Bu Gubernur untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilakukan KIK Singasari. Dan KIK Singasari walaupun pandemi saat ini mereka terus berjalan. Secara fisik memang tidak kelihatan, tapi karena memang pandemi mereka melakukan yang terkait dengan ekonomi digitalnya terus progres. Dan di antara KIK yang lain, progres yang paling baik selama pandemi ini itu adalah di KIK Singasari. Menteri Pariwisata tidak pengaruh Pak? Tidak pengaruh, karena itu kan putusannya kan bukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi adalah putusan Presiden. Jadi jelas, ya, kita selalu karena ini ada pelaksanaannya dari pihak ketiga, kita selalu mendapatkan laporan, dan kerjasama yang dilakukan oleh KIK Singasari dengan beberapa milenial yang saat ini sedang kemudian juga beberapa untuk yang terkait dengan online yang di luar negeri dan lain-lain, ya, provider yang itu mereka kan ada kerjasama, dan kerjasama dengan kementerian, kerjasama juga dengan beberapa hal yang terkait dengan ekonomi digital, mereka sudah jalan. Terakhir saya tahu itu adalah kerjasama di Dijen Vokasi Kementerian Pendidikan dengan KIK Singasari. Dan yang paling kami salut juga bahwa kalau dulu untuk mendukung KIK Singasari itu hanya akses yang menuju KIK Singasari itu hanya jalan yang ada saat ini. Tapi pada saat kami dengan Pak Wagub kemarin terlontar bahwa provinsi sudah mulai, yang saat dulu terhenti, akan ada tol wisata. Tol wisata ini dari Pasuruan, Wonorejo, kemudian ke Batu. Sebelum masuk ke Batu, itu ada akses yang langsung ke KIK Singasari. Dan ini langsung dari Batu, langsung ke Diri, dan aksesnya ke Diri, selain nanti tol di Kertosono, akses ini tol langsung masuk ke Diri. Yang paling baik, yang paling bagus lagi mendudukan KIK Singasari, tol wisata ini langsung akses ke bandara Bandara Kediri, ya. Jadi nanti KIK Singasari ini selain nanti mendukung pariwisata dan lain-lain, aksesnya nanti saat ini kan memang kelihatan agak sedikit masuk, tetapi dengan adanya tol wisata tersebut akan mendukung terkait dengan potensi ini. Jadi ya secara umum terkait dengan KIK Singasari itu nanti tidak hanya dari Kabupaten Malang saja yang nanti akan mendapatkan dampaknya, tapi ada Kota Malang dan Kota Batu dengan adanya perkembangan KIK Singasari saat ini. Namanya tol wisata Pak. Tol wisata, betul. Ya Pak Wahyu, untuk Kabupaten Malang atau Pemkab ini untuk menarik investor kan tidak cukup hanya perubahan regulasi dipermudah. Betul. Ada nggak tim dari Pemkab misalnya gerilya dalam tanda petik merayu investor luar negeri dan lain sebagainya, karena ya marketing harus begitu kira-kira. Gimana Pak? Apa sudah dilakukan Pak? Betul. Jadi dari kita sudah melakukan, selain kita sudah mengerjakan ada semacam pergub terkait dengan kemudahan investasi. Nah, dengan kemudahan investasi terus strategi marketing yang langsung dilakukan kita sekarang salah satunya selain kita dengan media-media yang ada, ya, dengan milenial ini, kemudian kita selalu mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Malang. Dan ini terbukti bahwa walaupun kita pandemi, banyak investor-investor, tadi sudah disampaikan Pak Bupati, kita akan hotel, itu sudah akan masuk, ada 3 hotel yang ada di Kepanjen. Kemudian kemarin pada saat kita ke Kementerian PU, tol ini tetap kita realisasikan, insya Allah 2024 tidak akan selesai. Pembebasan kita akan mulai di tahun 2021 ini. FS sudah selesai, kita tinggal jalan saja. Kemudian juga ada berapa, ini baru kemarin juga, ini ada investasi yang dari luar, ya, yang difasilitasi oleh Kementerian Perekonomian,
Menko Perekonomian itu sudah menugaskan ada beberapa konsultannya untuk melihat potensi ada Kabupaten Malang, karena dengan promosi kita ya, mungkin promosi karena dengan saat pandemi ini pasti ada di media sosial, mereka tertarik dengan Kabupaten Malang, dan tertariknya di daerah-daerah yang memang mereka sangat tahu sekali. Saya juga bingung juga melihatnya, ini mereka tahu dari mana. Iya, karena dengan posisi ya kalau saya sampaikan, kita punya bandara Abdurrahman Saleh, aksesnya daripada ke Probolinggo, akses ke Bromo Tengger Semeru dari bandara ini lebih cepat ya. Kalau dari Bromo juga ada Bromo ke Probolinggo ke sana tentu ada mungkin sampai 4 sampai 5 jam sampai dengan Bromo. Tapi kalau dari Bandara Abdurrahman Saleh 2 jam, nggak sampai 2 jam kita udah sampai ke Bandara Bromo. Dan belum lagi potensi lainnya yang memang seperti kita punya ada tanah lot yang tanah lot Malang gitu ya, kita punya Balai Kambang. Kemudian ya ada beberapa kemudian kita punya model-model atraksi wisata yang lain. Belum lagi ada pertanyaan kemarin dari luar Masjid Tiban, saya begitu ya. Itu juga jadi pertanyaan orang-orang juga dari luar, itu juga kita promosi Masjid Tiban, karena memang promosi itu kadangkala kita memberikan satu julukan yang menjadi pertanyaan seperti begitu. Lah itu Masjid Tiban itu loh kok bisa ya dalam sehari Momoro masjid bisa sampai ke atas. Nah, termasuk jembatan kaca. Jembatan kaca ini sebetulnya strateginya Pak Menteri PU sendiri. Coba kita buat jembatan kaca yang membuat orang akan tertarik sekali untuk melintas, padahal yang penting seperti di China ya, seperti itu ada jembatan kaca. Orang semakin ada semacam sensasi yang dibuat agar orang ini agak sedikit takut untuk melintasi jembatan kaca seperti itu. Nah, ini kan daya tarik lain, dan juga banyak hal lain juga yang harus, belum lagi nanti JLS kemarin mungkin Pak Bupati sudah melihat, sudah akan nyambung antara Kabupaten Malang dengan Blitar ya, itu sudah nyambung, berarti banyak potensi-potensi lain yang sebetulnya dimiliki, yang itu mungkin ya, terima kasih juga mungkin dari Radar Malang memberitakan, Radar Malang online-nya juga memberitakan, itu akhirnya terbaca, mereka akhirnya banyak tertarik untuk melihat ataupun investasi di Kabupaten Malang. Jadi kalau saya baca data dari dinas investasi atau penanganan modal dari Kabupaten Malang, itu 2019 itu investor asing ada 26 dengan nilai investasi 2,4 triliun, naik 2020 jumlahnya tetap 26, tetapi 26 investor tapi perusahaannya naik menjadi 30 perusahaan, tapi investasinya 8,5 triliun. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Nah, 2021, jadi sebenarnya parameter daerah itu ramah terhadap investor atau tidak kalau PMA-nya itu banyak. Saya kira itu, karena mereka akan cukup selektif untuk menanamkan investasi di satu daerah. Pak, untuk tahun 2021 dan seterusnya, untuk PMA bagaimana cara menggaetnya untuk meyakinkan lagi kepada PMA? Karena saya lihat jumlahnya 26 investor. Ya, strategis selain kita sekarang akan mulai kita akan mengevaluasi. Salah satunya 2021 ini, kita Pak Bupati sesuai dengan saat kampanye akan membangun mall pelayanan publik ya. Jadi ada mall pelayanan perizinan. Jadi nanti kita akan buat satu pelayanan yang tidak kemana-mana. Saat ini memang sudah, tapi hanya masih berupa embrio. Tetapi nanti kita akan bangun satu bangunan yang mempermudahkan mereka apabila ingin investasi tidak harus kemana-mana dan nyaman. Kita juga membangunnya itu juga tidak model bahwa bangunan ini formal, tapi kesannya kita memang seperti tidak datang ke suatu kantor untuk mengurus perizinan. Nah, itu juga salah satu. Kita datang seperti kita datang karena namanya mall ya. Bisa jadi mereka datang seperti mall. Malah kita akan buat tidak seperti mall. Kita akan buat seperti orang datang ke kafe. Jadi mereka walau berlama-lama di sana merasa nyaman gitu. Ngurus itu nyaman. Dan nyaman. Jadi tidak merasa bahwa mereka akan mengurus perizinan. Nah, kita akan coba ini kita grand desainnya kita buat ya di 2021 ini. Kemudian yang kedua, kita akan coba
koordinasi juga dengan beberapa perizinan yang ada, karena kan perizinan kita tidak hanya ditangani oleh pemerintah Kabupaten Malang saja, dinas-dinas yang ada tapi ada dinas vertikal lain yang berada di luar kekuasaan dari kita, ya. Kita coba untuk memfasilitasi agar mereka menjadi satu, dan juga regulasinya kita harapkan mereka juga tidak ada kesulitan gitu lah. Ini kita sekarang mencoba duduk satu meja agar ya kita tahu juga ada beberapa dinas ataupun instansi vertikal yang masih ada di luar dari lingkup pemerintah Kabupaten Malang yang punya regulasi sendiri. Nah, ini kita akan coba jadi satukan agar mereka investor nyaman datang satu tempat, tidak merasa melakukan suatu pelayanan perizinan, tetapi mereka datang ingin merasa nyaman, akhirnya mereka nggak taunya, oh iya saya ini nggak taunya sedang mengajukan perizinan gitu. Nah, ini kita coba model-model seperti itu, Mas. Ada hiburannya apa? Nah, kemudian ya ada SOP yang memang harus kita lakukan di sana, karena kita sudah berapa kali studi banding ya ke daerah-daerah lain. Sementara ini mereka memang sudah ada yang berbuat semacam itu, tetapi masih dirasakan kepada mereka ini bahwa ini kita masih ada semacam kesan formalnya. Nah, padahal kita kan selalu ada di DPMP TSP selalu kan kita ada semacam masukan, kita juga selalu buat kuesioner setiap tahun kita melihat dari kuesioner yang mereka layani ataupun yang sudah kita layani, mereka memberi masukan apa, itu yang jadi bahan kita untuk ke depan agar kita bisa meminimalisir semua keluhan-keluhan yang masuk kepada kami. Itu yang kita coba ke depan di 2021. Ya, Pak Wahyu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Wahyu. Ya. Yang paling regulasi oke lah sudah dibikin, tapi bagaimana praktek sampai ke bawah yang sudah benar-benar sesuai dengan regulasi? Pak Wahyu selaku Sekda bagaimana untuk mendrive tingkat sampai bawah, birokrasi lah tingkat bawah agar bisa menjalankan sesuai dengan visi Bupati. Ya. Bupati ngomong semua dipermudah, tapi di bawah tidak dipermudah. Apa Pak? Stressing atau drive kepada mereka, Pak? Ya, yang pertama memang kita memberikan satu regulasi kepada mereka. Ya, yang kedua kita selalu mengingatkan bahwa mereka sudah ada perda integritas, sudah kita canangkan. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan segan-segan akan turun ya sesuai dengan seizin Bapak Bupati, apalagi sekarang nanti kan ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, kemudian kami juga akan langsung turun terutama kepada instansi pelayanan, dan ya sifatnya bukan sidak, tetapi kita akan keliling ya di sela-sela ini kita akan melihat. Selain itu juga kita akan selalu memberikan kepada mereka yang sudah dilayani, kita untuk memberikan informasi kepada kita. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya, karena sekarang kita ini sudah banyak berada di Kepanjen ya, otomatis kita semakin dekat dengan warga Kabupaten Malang. Tentunya dengan semakin dekat itu kami untuk bergerak ke instansi-instansi itu lebih mudah dan kita lebih cepat. Dan seperti saya pernah, tapi ini juga akan saya sampaikan kepada Pak Bupati, seperti pada saat saya jadi Kepala Dinas Pengairan, kita punya UPT banyak. Salah satu strategi yang supaya kita bisa dekat pada mereka, saya berkantor pada UPT-UPT tersebut. Nah, nanti izin dengan Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, saya nanti walaupun saya berkantor di Kepanjen, suatu waktu saya akan mencoba datang sehari penuh ada di kantor kecamatan A, sehari penuh ada di kantor kecamatan B untuk melihat langsung, dan itu pun bisa jadi kita akan bisa melihat pendekatan, walaupun kita sudah memberikan suatu kewenangan kepada Ibu Bapak Camat, tetapi paling tidak dengan kita memberikan kewenangan tersebut dan mendekatkan pada masyarakat, saya akan langsung melihat tanpa mereka kita beritahu, kita akan datang ya, bisa jadi tugasnya bisa saya, bisa nanti Bapak Wakil Bupati atau Pak Bupati sendiri atau inspektorat atau juga kepala BKSDM, kita akan buat tim untuk bisa langsung seperti apa, agar tentunya dengan hal pendekatan seperti itu mereka juga akan semakin merasa bahwa kita
selalu diawasi dan menyadarkan pada mereka. Kalau diawasi terus, kalau mereka tidak sadar, ya sulit juga. Tapi bertahap secara humanis kita coba akan bisa menyadarkan mereka. Untuk masyarakat yang melakukan pengaduan itu bisa nggak langsung dieksekusi, pengaduan online, kemudian hari itu juga langsung ditelusuri. Kita ada satu regulasi bahwa kita untuk ada penilaian ya dari pusat ya terhadap kinerja. Apabila ada satu keluhan, itu ada waktu yang harus ditanggapi, harus direspon oleh UPD yang bersangkutan. Nah itu juga akan menjadi satu penilaian. Kita sedang mengevaluasi lagi. Kalau tidak salah itu 3 hari harus ditanggapi, kemudian 7 hari itu sudah harus ada pelaksanaan dan sudah ada pelaporan untuk bisa merespon terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Oke, baik. Baik, pemirsa, ini tadi beberapa paparan, tentu masih banyak yang perlu dikupas lagi, tetapi karena waktu barangkali yang tidak memungkinkan, tetapi prinsip bahwa komitmen dari Pemkab Malang untuk meningkatkan perekonomian lewat mendatangkan investor dengan berbagai upaya ini harus kita dukung, karena tidak cukup regulasi dipermudah investor mau datang, tetapi warga kabupaten pun juga harus ramah terhadap investor. Ada banyak daerah yang investornya itu takut sama warga karena berbagai alasan. Nah, saya kira warga Kabupaten Malang sudah dewasa, sudah bisa menyambut apa yang menjadi misi dari Bupati Malang Haji Sanusi. Pemirsa, demikian tadi yang sudah kita kupas. Semoga ini bisa menjadi titik awal bahwa Kabupaten Malang akan semakin jaya dari sisi perekonomian. Investor tidak hanya sekedar melirik katanya Pak Wahyu tadi, tapi dia juga melamar, kemudian juga menikah di sini kira-kira ya, menikah dalam tanda petik. Langsung akad ya? Langsung akad saya kira. Selama ini kan masih melirik, kemudian pindah ke lain hati, tapi kali ini dia harus langsung akad dan bisa berinvestasi secara besar di Kabupaten Malang. Baik pemirsa, sebelum acara ini kita tutup, kami sangat berharap seluruh pemirsa untuk mampir ke www.pamerpamer.com dan untuk mengunjungi booth-booth kami secara virtual dan mengunjungi 19 developer se-Jawa Timur di acara Digitech Property 2021. Terima kasih, dan kami sampaikan tentu kepada Pak Sekda Wahyu Hidayat atas waktunya dan atas paparannya, dan sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup.